Puji Tuhan, sekali lagi shalom. Puji Tuhan, boleh berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita saudara. Puji Tuhan. Terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu Saudara. Mari seberapa kita yang hadir pagi hari ini kita bersyukur buat anugerah Tuhan, buat kebaikan Tuhan dalam setiap hidup kita. Kita boleh bangkit berdiri bersama-sama. Mari tundukkan kepala saudara, kita akan masuk dalam doa. Kami bersyukur, kami berterima kasih buat hari ini di mana kami boleh ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini. Kami tahu bahwa semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan Tuhan. Di mana hari ini Tuhan kami boleh melihat, kami boleh mengalami dan kami sungguh boleh merasakan betapa Tuhan baik dalam hidup kami. Di sepanjang malam Tuhan sudah jaga kami, Tuhan yang pelihara kami. Sehingga pada pagi ini Tuhan kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami mau beribadah, kami tahu bahwa apapun yang kami lakukan, biarlah semuanya kami lakukan untuk Tuhan. Terima kasih, kami serahkan seluruh ibadah ini ke dalam tangan Tuhan dari awal sampai berakhirnya. Setiap kami yang ambil bagian dalam setiap pelayanan pada pagi hari ini, baik sepanjang hari ini Tuhan, berkati urapi sehingga apapun yang kami lakukan, nama Tuhan sajalah yang dipermuliakan. Demi nama Yesus, kita yang percaya katakan bersama-sama, amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah bagi Tuhan kita saudara. Silakan untuk kembali, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Engkau sungguh baik Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu,
ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Jemaat Tuhan saja katakan, ku mau memujimu, ku selalu, ku mau menyembahmu, kau yang layak semua pujian, hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji, ku mau memujimu, oh, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya, oh, layaklah Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Layak disembah, kemuliaan bagimu Tuhan. Segala pujian bagi namamu Tuhan. Kau yang layak terima pujian. Oh, kami sembah, kami puji, kami agungkan namamu. Layaklah disembah. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, Yesus Tuhan. Haleluya. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak di. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Hosana Tuhan, ku nyanyi Hosana bagi Raja, bagi Rajaku yang duduk di
ditantang. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak sekali lagi. Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah layang, Kau layak disembah layaklah Tuhan, Kau layak disembah. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus yang memerintah dari kekal sampai kekal. Kita yang percaya katakan bersama-sama amin. Berikan sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita, saudara. Haleluya, puji Tuhan. Hey. Datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, 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 besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Oh, ya, kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, 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 besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria, besar, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria, besar, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Haleluya. Puji Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita, saudara. Puji Tuhan. Tuhan Yesus berkati dan mari kita siapkan hati kita, saudara. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Mari saya undang hambanya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Bapak, terima kasih Tuhan buat hadirat Tuhan. Kami percaya di dalam hadirat Tuhan perkara besar menanti bagi kami. Oleh sebab itu ketika kami nanti meninggalkan tempat ini pun kami mau selalu ada dalam hadirat-Mu. Di dalam hadirat Tuhan kami tahu bahwa itu ada kesehatan, ada perlindungan, ada penyertaan Tuhan, ada damai sejahtera, sukacita, bahkan hikmat daripada Tuhan. Roh Kudus yang berbicara, Roh Kudus yang meneduhkan hati kami, dan kami akan menjadi jemaat Tuhan, tubuh Kristus yang terus diubahkan karakter kami makin serupa seperti Tuhan. Di dalam satu nama Yesus Kristus kami sambut firman Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk. Shalom. Udah makan? Kok lemes ya? Terlalu pagi ya? Oke. Ada yang bisa kasih tahu sama saya harus stop jam berapa? 1,5 jam. 9.45 ya? Jadi oke. 25 menit dari sekarang, oke. Supaya saya ntar kebanyakan ngomong lagi. Oke. Bapak Ibu, saya belum pernah ke sini. Saya sering ke bawah, tapi belum pernah di atas ini. Saya, kalau Bapak Ibu belum kenal sama saya selalu membawakan Injil Kerajaan. Jadi biar nggak kaget, ya. Karena bagi saya itu yang dihotbahkan Yesus dan itu yang memerdekakan hidup. Jadi waktu yang singkat ini kita mau belajar sederhana aja supaya Bapak Ibu tidak takut menghadapi masa-masa seperti ini. Dan ini ada maksud Tuhan yang luar biasa. Saya selalu ngajarin anak saya begini, iblis ngelempar kita sama apel dijadikan jus apel sama Tuhan, ya. Jadi selalu Tuhan membuat terindah dari sesuatu yang kelihatan di mata tidak indah. Jadi tenang aja dan maju karena kita tahu bahwa Tuhan punya rancangan yang luar biasa. At the end, setelah semuanya selesai, yang tersenyum pasti anak-anak Tuhan. Karena selalu Tuhan yang menang, gak bisa kalah dia. Ya, nah masalahnya kita sebagai warga kerajaan, kita sebagai anak Tuhan, kadang-kadang kita gak percaya sama dia.
Karena kita nggak melihat apa yang ada di depan mata. Kita orientasinya adalah mata jasmani. Jadi kalau kita nggak lihat tersedia, kita takut dan kemudian kita gentar dan kita nggak ngerti bahwa di ujung daripada segala permasalahan biasanya Tuhan tunggu sampai udah kita nyerah dan nggak bisa ngapa-ngapain baru Dia berkarya. Dan itu yang Dia mau sebenarnya, ya. Matius 12 dulu deh. Matius 12 ayatnya yang ke-6. Matius 12 ayat yang ke-6. Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Ini yang Yesus katakan, dan Dia katakan di depan, Dia bicara sama banyak orang Farisi dan kepada murid-muridnya. Dan waktu Dia mengatakan begini, ada bait Allah yang besarnya luar biasa, bait Allah kedua yang didirikan sama Herodes. Mereka pasti bingung karena bait Allah adalah tempat yang paling sakral. Bait Allah adalah tempat yang paling luar biasa kudusnya pada saat itu. Bahkan ada kaisar Roma yang mau mendirikan patung dan mau dirikan di pelataran bait Allah. Bangsa Yahudi sampai menangis, mengoyakkan baju dan katakan, bunuh kami saja daripada kamu menajiskan bait Allah. Sakralnya luar biasa. Dan bukan hanya itu saja, gedungnya luar biasa besarnya dan dibuat dari cut stones, dari lempengan-lempengan batu. Dan itu beratnya bisa 500 ton satu batu, bayangin. Nah, pada saat itu akhirnya karena bangsa Yahudi sedang dijajah sama Roma, pemerintahan pusat Roma mengatakan mereka membuat konspirasi, itu kaisar bunuh aja deh. Karena kalau enggak nanti terjadi unrest demonstrasi di Yerusalem. Kaisarnya dibunuh akhirnya, gara-gara itu. Tidak pernah akhirnya didirikan patungnya di dalam bait Allah. Nah, waktu Yesus mengatakan begini, bingung mereka. Mau lebih besar daripada apa lagi? Ya, Markus pasal yang ke-13, ayat yang pertama. Markus pasal yang ke-13 ayat yang pertama. Yesus lagi mengajar, Dia keluar dari bait Allah, kemudian Dia katakan begini kepada murid-muridnya. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu. Muridnya bilang, kok ada yang lebih besar? Ini lihat dong, luar biasa kokohnya. Kemudian dikatakan di ayat yang kedua. Yesus katakan begini, lalu Yesus berkata kepadanya, kau lihat gedung-gedung yang hebat ini, tidak satu pun batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan. Akan diruntuhkan, bahasa Inggrisnya thrown down, dihancurkan. Singkat cerita, Yesus naik ke surga, nubuatan ini terjadi, apa yang terjadi? Terjadi demonstrasi di dalam Yerusalem, kemudian tembok Yerusalem ditutup, terjadi pembunuhan massal terhadap orang-orang yang demonstrasi, dan pasukan pusat dari Roma dipanggil ke Yerusalem dan mereka akhirnya menghancurkan salah satu bangunan yang dihancurkan adalah bait Allah. Dihancurkan bukan sekedar dihancurkan, di thrown down seperti dikatakan Yesus, dihancurkan, dilempar batunya ke bawah. Kalau Bapak Ibu pernah ke Yerusalem, di luar tembok Yerusalem masih ada bekas-bekas batu daripada bait Allah yang kedua. Kemudian firman ini, perkataan ini dipertajam sama Paulus. Paulus mengatakan begini, tubuhmu adalah bait Allah. Jadi maksud Yesus yang lebih besar daripada bait Allah, daripada gedung gereja adalah saudara dan saya. Makanya waktu pertama kali pandemi terjadi, saya tersenyum. Saya bukan tersenyum karena menyukuri ada pandemi, banyak orang sakit dan orang meninggal, bukan. Saya sedih dan saya berdoa bagi setiap manusia dan khususnya tubuh Kristus. Saya tersenyum kenapa? Karena gedung gereja ditutup sama Tuhan. Gereja nggak bisa ditutup. Gerejanya adalah saudara dan saya. Gereja adalah eklesia. Gedung gereja ditutup, satu gedung gereja ditutup, ribuan gereja dibuka di mana? Di rumah-rumah. Dan kita dikembalikan ke dalam fungsi awalnya gereja, masuk kepada gereja mula-mula. Saudara, kalau mau baca renungan harian saya, subscribe YouTube saya setiap hari jam 6 pagi akan ada renungan harian di situ. Persis hari ini saya membahas tentang gereja mula-mula. Kisah Rasul 2, tentang tabiat atau kebiasaan daripada gereja mula-mula. Apa sih yang mereka lakukan? Sederhana kok. Mereka setiap hari kerjaannya ngumpul, mereka belajar firman, mereka saling mendoakan, mereka perjamuan, dan mereka saling menolong. Itu 5 hal. Bapak Ibu tahu, Kisah Rasul pasal yang kedua ini, ya, tentang tabiat atau kebiasaan daripada gereja mula-mula, diadopsi sama Stalin, diadopsi sama Hitler. Kenapa? Karena di Kisah Rasul pasal yang kedua dikatakan jumlah mereka bertambah setiap hari. Mereka suka dengan kata itu, mereka katakan kita juga mau jumlah kita bertambah, komunisme bertambah,
Mereka adopsi cara gereja mula-mula. Yang saya sedih adalah gereja sendiri yang adalah tubuh Kristus tidak mengerti soal hal ini. Dan apa yang kita lakukan, maaf ya, di sini nggak begitu. Saya sudah 20 tahun pelayanan keluar masuk gereja. Salah satu gereja terbesar di Asia Tenggara ada di Indonesia. Ya, kalau saudara pernah ke Surabaya, ada sebuah gereja isinya 35.000 seats-nya. Luar biasa besarnya. Dan gereja besar yang lain-lain juga banyak. Dan kekristenan bertumbuh betul di Indonesia. Tapi sekarang masalahnya begini. Jangan sampai hari Minggu itu high cost, low impact. Ini cost-nya tinggi, lampu segala macam, ya biayanya tinggi. Tapi setelah keluar nggak ada dampaknya. Kenapa? Karena nggak ngerti fungsi jadi gereja. Gak ngerti Injil kerajaan. Karena mengurung Tuhan, mengurung ibadah di dalam gedung gereja. Dan setelah keluar dari gedung gereja katakan saya udah ibadah tadi. Ngawur aja. Gak bisa begitu. Kita keluar dari gedung gereja, ibadah jalan terus. Kenapa? Karena saya adalah gerejanya. Itu gedungnya. Saya beribadah di dalam gedung, ketika saya mengeluarkan diri saya dari gedung gereja, ibadah jalan terus. Makanya kenapa orang keluar dari gedung gereja dipikir ibadah sudah selesai, masuk ke dalam mobil berkelahi suami sama istri. Karena dipikir ibadah sudah selesai. Gak usah jauh-jauh deh, gak usah sampai mobil. Saya baru selesai doa berkat di sebuah gereja besar di Jakarta. Di belakang berkelahi, perempuan sama perempuan, jambak-jambakan. Ayo, dia nunggu doa berkat dulu. Yang penting gue dapat berkat dulu, ntar habis itu gue hajar loh. Dia nunggu dulu. Terjadi. Terus hamba Tuhannya nganterin saya ke mobil, bilang mohon maaf ya Pak terjadi kayak begitu. Saya bilang gak masalah Pak. Antisipasi Pak terjadi kayak begitu. Gereja bukan tempatnya orang-orang kudus Pak, orang-orang sakit Pak. Bapak kalau mau jadi eksklusif nggak akan ada yang mau ke gereja. Makanya jumlahnya nggak bertambah-bertambah. Orang tidak tertarik sama gereja. Kenapa eksklusif? Ibadahnya cuma terkurung di dalam gedung. Makanya kenapa sekali lagi saya katakan saya tersenyum. Tiba-tiba apa? Kita dikembalikan ke dalam rumah kita masing-masing dan terbukalah gereja di mana-mana. Dikembalikan sama Tuhan sebagai fungsi awalnya. Orang-orang jadi rajin baca-baca firman sekarang. Rajin nonton YouTube, tiba-tiba ada di mana-mana khotbah. Tiba-tiba rajin berdoa, saling mendoakan, tiba-tiba perjamuan di mana-mana. Kami mempunyai pelayanan, kalau Bapak Ibu pernah ke toko buku Emmanuel, itu pelayanan keluarga kami dari tahun 67. Staf saya katakan kepada saya, Pak, selama pandemi, barang yang paling laku adalah perjamuan kudus. Karena semua orang ketakutan, semua orang perjamuan setiap hari. Dan apalagi yang terjadi? Tiba-tiba kita punya rasa empati. Tukang Gojek datang, yang paling kita dengar sering di rumah apa sih? Paket. Nah, ya kan? Bukan tukang sayur lagi, bukan tukang sayur lagi, paket yang paling sering. Kita tiba-tiba ada rasa empati. Siapa yang antar paket dikasih tip. Gojek di aplikasi tambahin tipnya. Empati, tiba-tiba kita mau bantu banyak orang. Tiba-tiba kita lupa doakan organisasi. Yesus gak pernah ciptain agama, Yesus gak pernah ciptain sinode, Yesus gak pernah ciptain denominasi. Saya selalu ajar gini, hormati organisasi, hormati denominasi, hormati sinode, hormati agama Kristen. Hormati aja. Tapi nggak bisa terkurung di situ. Kalau nggak jadi agamawi. Yesus nggak pernah ciptain agama. Yesus bawa hubungan. Agama Kristen saudara bukan tiket masuk surga. Hubungan sama Yesus itu tiket masuk surga. Mengerti Injil kerajaan itu baru tiket masuk surga. Bukan agama Kristen. Makanya orang-orang suka bingung. Yang penting saya keluar dari gedung gereja, ibadah udah selesai, enak aja. Ibadah jalan terus. Ketika saya masuk ke dalam rumah saya, ibadah jalan terus. Kenapa? Karena saya adalah gerejanya. Format ibadahnya berubah. Di gereja format ibadahnya seperti ini, di dalam rumah format ibadahnya saya mengasihi suami, istri, orang tua, anak, siapapun yang saya tinggal, itu format ibadah saya. Saya masuk ke dalam mall, ke tempat umum, itu berubah lagi, tempat itu berubah jadi tempat ibadah saya. Saya belajar ngantre, saya belajar sopan, ketika ada uang kembalian, uang parkir saya kasih lebih, gak apa-apa. Kenapa? Saya lagi memberkati, saya sedang mengkolonisasi bumi, karena saya adalah warga kerajaan. Salah satu nilai kerajaan yang paling hebat adalah ekspansi. Makanya kerajaan kan ekspansi. Apa yang dilakukan sama kerajaan? Kolonisasi. Kolonisasi artinya apa? Menularkan budaya kerajaan pusat. Makanya Kejadian 1 ayat 26 itu amanat agung yang pertama. Let them have dominion. Biarkan mereka mempunyai dominasi, menguasai bumi. Dominion dari kata kingdom, king dominion.
menularkan budaya kerajaan surga. Kita nggak bisa tularin budaya kerajaan surga di dalam gedung gereja. Di sini kita di recharge, kita diajar, kita saling menguatkan, kita saling ketemu orang percaya, gimana kabarmu, saling mendoakan, dapat firman, saling menguatkan, keluar dari sini ibadah jalan terus. Bahkan itu ibadah yang lebih sejati. Ketika kita menjadi dampak di luar sana. Kalau nggak ada dampaknya. Sekali lagi, high cost, low impact. Cost tinggi nggak ada impactnya. Makanya sekali lagi, saya tersenyum. Tuhan mengembalikan fungsi gereja kepada fungsi awalnya. Tiba-tiba gereja terbuka di mana-mana. Keluarga saling mendoakan. Akhirnya dipaksa ada persekutuan yang tadinya nggak cocok. Dipaksa karena harus berjam-jam sama orang itu di rumah. Terjadi pemulihan dan pemulihan di sana sini. Itu yang Yesus ajarkan. Itu yang dia katakan. Nanti ada yang lebih besar daripada bait Allah. Makanya dia kasih tahu, itu gedung itu aku akan hancurkan. Saya tersenyum ketika baca firman itu, saya bilang Tuhan terima kasih. Dalam tanda kutip gedung gereja juga dihancurkan pada saat ini. Kita dikembalikan ke dalam fungsi awalnya. Sekarang pertanyaannya, kita siap nggak? Kisah Rasul pasal yang kedua. Coba lihat ini. Kisah Rasul pasal yang kedua. Ayat yang ke-47 coba saudara baca. Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 47. Ini yang diambil, diadopsi sama Stalin, diadopsi sama bangsa komunis. Karena mereka mau mendapatkan ini. Sambil memuji Allah, mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Pertanyaannya, yang menambahkan jumlah orang percaya itu Tuhan. Karena dia tahu orang-orang itu akan ada di dalam tangan yang tepat. Dia akan di-take care di tangan yang tepat. Sekarang kalau gereja nggak siap, terus kita cuma doa-doa, Tuhan tambahkan jemaat tuh, nggak akan. Kita nggak siap soalnya. Makanya diginiin sama Tuhan, dibiarin terjadi kayak begini. Biar kita siap. Jadi nanti kalau kita udah jadi nanti vaksin keluar dan normal lagi segala macam, kita makin tajam, bukan main-main gereja hari Minggu. Sorry ya rada keras, karena udah waktunya. Nggak ada main-main lagi, kita harus jadi dampak. Nggak harus jadi dampak. Kemarin sore ada Mbak Yakult lewat di depan rumah saya, tahu ya minuman Yakult. Di depan rumah saya ada galian. Tiba-tiba aja, ya itu hikmat Tuhan, bukan hebatnya saya, bukan. Tiba-tiba, Mbak sini Mbak, berapa Yakultnya? Ya ampun harga cuma 7.500. Mbak kalau 50.000 dapat berapa? Saya ambil 2, sisanya Mbak bagiin tuh sama tukang-tukang yang lagi kerja buat lagi ngegali got sana depan. Dalam keadaan seperti itu tiba-tiba ada tukang pemulung lewat. Mas, saya punya botol, ada 30 botol, mau? Makasih Pak. Waktu dia dikasih, biasanya orang kalau ngasih dia mungkin dapat bayaran, dia ngasih uang 5.000, 10.000, enggak, saya nggak mau, buat Mas aja. Dalam waktu 10 menit, tiba-tiba saya menghitung-hitung, wow, yang tukang kerja ada sekitar 11, ini 12, 11, 13 orang. Tiba-tiba saya bisa menjamah hidup mereka dengan kondisi yang sangat sederhana, memberkati mereka cuma sama minuman Yakult. Sederhana. Kenapa? Karena saya lagi ada di rumah. Itu yang terjadi di mana-mana. Orang-orang tiba-tiba membantu banyak orang. Dikembalikan ke dalam fungsi awalnya sama Tuhan. Jadi nanti kalau pandemi udah selesai, yang tadinya nggak biasa berdoa jadi berdoa, teruskan doanya. Buat iblis betul-betul menyesal. Bahwa ibadah terus terjadi di rumah, terjadi di mana-mana. Karena kita adalah gerejanya, kita adalah eklesianya Tuhan. Ya. Kita kan dibilang kita nih anak sama warga kerajaan, itu statusnya kita kan. Ya. Nah, saya nggak punya banyak waktu. Saya lagi buat eksposisi, lihat aja YouTube saya itu eksposisi tentang 2 anak yang terhilang. Saya udah di part 4. Saya akan bahas sampai nanti anak yang sulung. Anak yang bungsu, ketika mau pergi dari rumahnya, dia bilang begini sama bapaknya, bagikan harta yang menjadi milikku. Apa itu artinya? Itu gambaran anak-anak Tuhan juga. Kita nih anak, kita ini punya akses kepada Bapak kita. Bukan kepemilikan loh, akses. Di dalam sistem kerajaan, kita bukan pemilik tapi pengelola. Oke, itu harus paham dulu. Kita adalah pengelola, bukan pemilik. Steward, bukan owner. Apapun yang ada di bawah langit adalah kepemilikan daripada kerajaan surga. Mazmur 24 ayat yang pertama. The property of the kingdom. Kita anak. Bapak ibu kalau punya anak di rumah, anak kecil, yang masih kecil lah ya misalnya. Saya pernah berpikir ketika membaca firman ini, saya mikir gini, iya ya, anak saya punya apa sih? Gak punya apa-apa. Semua yang punya dia punya saya di rumah. Tapi dia punya akses. Akses kepada orang tuanya.
Karena dia punya akses, kebutuhan dia setiap hari dicukupi berlimpah dan cukup setiap hari. Karena punya akses. Nah si bungsu sebelum dia pergi, dia bilang gini, bagi dong yang menjadi milik gue mana sini. Dia melepaskan akses kepada hak kepemilikan. Setiap kali kita merasa memiliki, kita pasti kekurangan. Setiap kali kita merasa memiliki, pasti akhirnya habis. Tapi kalau punya akses, kalau kita nempel sama sumbernya, nggak akan pernah habis. Kan akses. Itu sistem kerajaan, makanya disebutnya anak. Harus ngerti, saya nih anak, status saya apa sebagai anak. Makanya kemudian Yesus katakan begini, coba lihat Matius 6 ayat 31. Coba lihat. Makanya dia katakan begini, kan anak raja kan? Anak raja ngomongnya, dia bilang begini, kan dia rajanya. Jangan malu-maluin, dia ngomong gini, Matius 6 ayat 31, coba lihat. Buka coba. Sebab itu janganlah kamu khawatir, ya kan? Ini kan sering banget dibahas, tapi nggak pernah dibahas kata berikutnya. Dan apa? Berkata. Khawatirnya kita tahu, kita nggak pernah bahas yang berikutnya. Jangan kamu khawatir dan berkata, apakah yang kami makan, apakah yang kami minum, apakah yang kami pakai. Berkata tuh maksudnya apa? Gini nih, ngeluh. Kelihatannya besok kayaknya suram banget hari besok ya. Kita ngomong gini, gimana ya? Kita ngomong sama teman, kita ngeluh sama teman, kita ngeluh sama pendeta, kita ngeluh, kita bilang, lu gimana ya? Aduh gimana ya? Itu maksudnya berkata. Bayangin ya, ini saya kasih analogi supaya Bapak Ibu mengerti. Kalau anak saya di rumah, hari ini dia udah makan lah, dia udah cukup, semuanya udah beres. Dia lihat di atas meja makan malam hari, tidak ada makanan buat besok. Tidak ada makanan buat besok di atas meja makan. Saya akan malunya luar biasa kalau dia pergi ke tetangga, dia bilang ini, bagi makan dong om, tante. Loh kenapa? Kamu kan anaknya Pak Billy. Bukannya dia kasih kamu makan? Iya sih, tapi saya belum lihat ada makanan buat besok di meja makan. Saya minta dong dari sama om. Itu kayak gitu tuh modelnya tuh. Makanya saya paling anti sama orang pinjam-pinjam uang. Saya paling anti, angkat-angkat telepon pinjam-pinjam uang. Enggak, kita punya akses kepada Bapak. Justru di saat pelik seperti begini, justru di saat kita dilepaskan hubungan kerja, kita dapat gaji cuma setengah, kita udah pas-pasan, kita udah nggak ada apa-apa di depan mata, itu justru kesempatan mengalami Tuhan. Mengalami Bapak yang punya akses, kita punya akses kepada Bapak. Justru ya, Bapak Ibu makin telepon sana, pengusahakan ini, saya nggak katakan nggak boleh berusaha. Tapi kalau udah mentok ya udah bilang terima kasih Tuhan, aku serahkan sama Tuhan, aku udah berusaha. Tapi yang penting kita punya etika sebagai anak, jangan pinjam-pinjam uang. Malu-maluin, tau gak? Wah Bapak enak ngomongnya, Bapak udah punya, enak aja. Kalau nggak dengar kesaksian saya tahun lalu. Saya kena kanker tahun lalu, AML, divonis mati sama dokter. Tiba-tiba saya sadar asuransi saya tidak cover pengobatan saya. Karena saya telat masuk asuransi. Harus ada masa tunggu 90 hari. Saya sakit di hari ke-76. Saya nggak pernah kasih tahu sama orang, saya nggak pernah kasih kode sama orang di sosial media, saya sakit. Hamba Tuhan ya, kalau sakit, minta uang gampang. Makanya saya kalau seminar hamba Tuhan, 300 hamba Tuhan kemarin di Surabaya, sebelum pandemi, saya marah-marah. Jangan ngawur ya. Kalau sakit, taruh di sosial media, kasih infus, terus fotonya disedih-sedihin. Tolong doakan saya sedang sakit, tuh kasih kode tuh. Nanti di bawahnya baru kalau Bapak Ibu digerakkan ini BCA saya, ngawur. Saya bulan Januari tahun lalu sakit, saya nggak pernah masukin sosial media. Saya masukin setelah udah selesai. Saya nggak kasih tau orang. Bapak Ibu tahu, saya diminta sama dokter di Singapura, Pak kalau mau berobat di sini harus tentukan waktu dalam waktu 6 hari. Saya lihat asuransi nggak cover, saya bilang Tuhan, saya ini anakmu. Kalau engkau berkenan saya dapat pengobatan yang sangat bagus di Singapura. Saya mau itu Tuhan. Saya nggak minta siapa-siapa. Saya minta sama Bapak saya punya akses sama dia. Dalam hitungan 3 hari. Biaya yang dokter bilang sama saya ada di BCA saya. Saya nggak pernah ngomong sama siapapun. Saya tahu siapa yang transfer. Tapi Tuhan yang gerakin. Bisa persis jumlahnya. Itu baru biaya awal. Majunya juga empot-empotan. Akhirnya selesai, habisnya luar biasa. Di rumah sakit istri saya waktu sama saya udah 2,5 bulan di sana, biayanya membengkaknya luar biasa. Tuhan kirim 80 orang ke rumah sakit yang saya nggak pernah undang.
Gak pernah undang, gak ada yang tahu kok. Tiba-tiba dari mulut ke mulut. Seperempatnya saya gak kenal orang-orang dari gereja lokal. Hayo. Kalau anaknya Tuhan tuh begitu. Setelah selesai 2,5 bulan istri saya ke business office mau lihat tagihannya berapa dengan deg-degan juga. Tiba-tiba business office bilang, Bu sudah terbayar lunas, bahkan ada uang sisa nih, bawa pulang uangnya. Kenapa? Punya akses kepada Bapak. Gak malu-maluin. Teman saya kemarin ya, bisnisnya hancur, didatengin sama debt collector. Dia bilang, saya nggak mau pinjam uang, saya bergantung sama bapak saya. Debt collector datang karena mobil niaganya, mobil pickupnya udah nggak bisa bayar 2 bulan terakhir. Didatengin sama debt collector. Dia bilang, Mas kalau Mas marah-marah tetap nggak akan nambahin saldo saya Mas. Dikasih kopi, Masnya pulang. Besoknya debt collector WhatsApp dia. Saya nih baca WhatsAppnya, saya bukan katanya ini teman saya baca WhatsAppnya. Dia ngomong gini, Mbak, saya sudah sepakat sama orang sales. Tunggakan 2 bulan, kami bayarin dulu. Nanti kalau Mbak ada uang, Mbak nyicil aja ke kita. Saya nggak pernah dengar ada debt collector bayarin utang. Kecuali debt collector dijamah sama Roh Kudus. Kecuali debt collector didatengin sama Tuhan bilang, kamu jangan macam-macam, itu anak saya. Tapi tetap ada masalah dong, dia harus tetap bayar balik dong uangnya, betul nggak? Besoknya lagi temennya WhatsApp lagi, mobil lu nganggur ya? Lu nggak pakai ya? Go karyakan ya, alias go sewa ya. Uang sewanya persis untuk bayar utang itu. Dalam hitungan 2 hari, mobilnya lunas. Setelah selesai disewa, uangnya dapat lebih, bisnisnya sekarang buka lagi. Kenapa? Punya akses kepada Bapak. Punya akses. Jadi jangan malu-maluin. Ayat ini berkata, jangan khawatir dan berkata. Anaknya Prince Charles, anaknya raja di Inggris gak pernah ngomongin uang. Gak pernah ngomong, aduh besok gimana. Dia anak raja kok, dia tahu besok dia aman. Kita juga gitu. Karena sistem kerajaan. Makanya kenapa ya, saya tuh suka sedih karena udah waktu nih, ntar lagi ya, 2 menit ya. Banyak saya mau sampein, saya singkat aja nih. Ingat ya, di dalam kerajaan surga, itu kedaulatannya adalah raja. Kita hidup di negara Indonesia, ya Undang-Undang 45, pasal pertama ayat yang kedua, itu mengatakan kedaulatan rakyat. Negara ini dipimpin, dibentuk, undang-undangnya semua dibuat oleh rakyat. Makanya kita punya Dewan Perwakilan Rakyat. Demokrasi dari kata demokrata dilahirkan di negara Yunani, pencetusnya juga sudah meninggal, ideologi ini berjalan sampai hari ini. Demokrasi di mana-mana. Nggak masalah, itu biasa. Tapi di dalam sistem kerajaan, kedaulatan bukan manusia. Karena kita kebiasaan hidup di negara demokrasi, kita datang kepada Tuhan juga demokrasi. Kita berpikir bahwa saya. Akhirnya apa? Hedonisme masuk ke dalam gereja. Saya. Bukan, kedaulatannya Tuhan. Makanya saya sedang menulis buku, mudah-mudahan segera keluar, arti sebenarnya daripada berkat. Karena saya suka ngomong sama teman-teman di STT, saya bilang, kamu nih ngajarin berkat dari mana? Diajarin gak sistem kerajaan? Saya ngomong sama teman-teman STT, ayo Pak, buka kelas tentang kerajaan. Ini hamba Tuhan, kenapa gak diajarin sistem kerajaan surga? Nanti saudara buka di rumah Matius 24, ya, ayat 14 kalau nggak salah. Itu semuanya tentang akhir zaman. Ada gempa bumi, ada segala macam. Itu semuanya udah biasa, udah dari dulu. Tapi ayat 14 dikatakan begini, dan sampai Injil kerajaan diberitakan ke seluruh dunia, barulah tiba kesudahannya. Injil kerajaan yang harus beritakan siapa kita? Kalau kita nggak beritakan ya gimana? Ya, kerajaan dipimpin sama raja, kedaulatannya dia. Kalau lagi menghadapi masalah, yang diubahkan masalahnya. Nanti satu waktu kita bahas dengan lebih dalam. Yang diubahkan masalahnya, bukan itu di dalam sistem dunia. Di dalam sistem kerajaan, ketika menghadapi masalah, yang diubahkan adalah saudara dan saya. Masalah urusan Tuhan. Ketika saudara dan saya diubahkan, itu arti daripada berkat yang sebenarnya. Terbalik kan pengertiannya? Jadi kalau ngadapin masalah, pastikan saya berubah. Masalahnya urusan Tuhan. Ketika itu terjadi dan kita ngerti, merdeka, makanya kebenaran memerdekakan. Kebenaran apa? Kebenaran kerajaan surga. Di dalam sistem kerajaan di dalam muka bumi, rakyat dan serdadu berperang untuk sang raja. Di dalam kerajaan surga, rajanya mati bagi kita.
Dahsyat. Dahsyat. Saya percaya Bapak Ibu dimerdekakan, nanti baca lagi di ayat ke-32, Matius 6 ayat 32 dikatakan itu dicari sama orang-orang yang tinggal di dunia yang tidak mengenal aku. Kalau kamu masih ngomong-ngomong begitu. Makanya carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kata kebenaran adalah right standing, mengerti posisi saya, itu maksudnya. Carilah kebenaran dan mengerti saya adalah anak, maka segala sesuatu ditambah-tambahkan. Kekhawatiran untuk sehari cukuplah untuk hari ini, besoknya aku akan cukupkan, dan selalu penyertaan Tuhan itu cukup dan melimpah, cukup dan melimpah. Makanya mana itu cukup dan melimpah. Ya, besoknya udah busuk. Ya, saya percaya saudara dimerdekakan, saudara nggak usah takut, saudara punya akses kepada Bapa, saudara adalah anak, dia adalah raja. Dia adalah Bapa saudara yang tidak punya batas. Ya, mari kita berdoa. Bapa terima kasih, mengucap syukur pemberitaan firman Tuhan yang singkat ini, hamba-Mu percaya memerdekakan setiap jiwa di tempat ini. Dan hamba-Mu berdoa Tuhan supaya di hari-hari yang akan datang firman ini Tuhan makin berakar dalam setiap kehidupan. Dan setiap dari kami Tuhan makin tajam untuk melakukan firman Tuhan. Karena kami adalah anak Tuhan. Dan kami percaya di dalam kerajaan surga ketika kami adalah anak dan punya akses kepada Bapa kami, sumber kami tidak punya batas. Oleh sebab itu kami gak akan takut menghadapi hari esok. Kami tahu Tuhan dan kami mengucap syukur bahwa apa yang sudah terjadi, sedang terjadi, dan yang akan terjadi selalu semuanya bekerja sama mendatangkan kebaikan bagi kami orang-orang percaya. Terima kasih Tuhan buat gereja-Mu. Berkati Tuhan setiap jemaat-Mu di tempat ini. Hamba-Mu berdoa mereka semua sampai ke seberang dengan selamat, dan mereka dibuat sehat sama Tuhan, dan semua dari kami diberikan hikmat untuk menjalani hari-hari kami. Di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan amin. God bless you.